Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam. Terpujilah nama Tuhan yang selalu setia menyertai kita di dalam aktivitas pekerjaan yang sudah kita kerjakan di minggu yang telah kita lewati bersama. Pagi ini kembali kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Sebelum memasuki kebaktian, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa sumber pengasih kami umat-Mu yang berkumpul di rumah masing-masing, telah siap memulai kebaktian hari Minggu ini. Kiranya kuasa Roh Kudus saja yang menyertai kami selama kebaktian ini berlangsung dari awal sampai purnanya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengawali ibadah kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Yang menjadi nats pembimbing ibadah kita sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kebaktian pada hari ini diambil dari surat Filipi pasal 1 ayat 29 yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Hukum kasih dan ungkapan penyesalan umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang mengajarkan tentang kasih yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang berkata demikian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kata Yesus kepadanya. "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang telah Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan
yang diberikan oleh Tuhan. Karena ketidakmampuan memelihara hatimu, kami tidak dapat membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Ampunilah kami ya Allah, karena kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan penyesalan dan ketidakmampuan kita di dalam melakukan hukum Tuhan. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, dariku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Pernyataan kasih setia Tuhan, berita anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Penyesalan dan pertobatan yang kita nyatakan secara jujur di hadapannya akan membawa perubahan besar di dalam hidup kita semua. Mari kita menerima pernyataan kasih setia Tuhan melalui anugerah-Nya yang telah dicurahkan kepada kita di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin.
Saya mengundang kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Bacaan kedua terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber segala hikmat dan kebenaran dalam hidup kami, yang memimpin kami untuk bisa mengarungi kehidupan ini dengan tertuju kepada tujuan Tuhan. Allah yang sangat mengasihi kami dan mengasihi seisi dunia ini. Dan Engkaulah Allah yang telah mengutus kami untuk menjadi berkat-Mu bagi banyak orang di dunia ini. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu, memohon urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi memberkati setiap kami, menguatkan kami, memberi kepada kami kemauan yang kuat untuk menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah
menjadi cela, dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku, sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku, dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita tidak dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil sesuatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyi untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Bacaan dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian bunyi firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab itu aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta berjuang untuk melakukannya dengan segenap hati dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita renungkan di dalam tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan bisa berkembang di berbagai tempat di belahan bumi ini karena ada orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di Tanah Batak, kita mengenal tokoh penginjil yang namanya diabadikan sebagai sekolah teologi di Tanah Batak, yaitu Nommensen. Di Jawa Timur, kita juga mengenal nama Kiai Tunggul Wulung. Di Jawa Tengah, kita mengenal nama Kiai Sadra. Dan di Lampung ini, khususnya di GKSBS, kita mengenal nama Pendeta Harjowasito. Para pelayan Tuhan ini, ketika pertama kali memasuki pelayanannya, hampir semuanya menghadapi situasi yang sulit. Nommensen ini misalnya, ketika dia sampai di Tanah Batak, semula dia diterima baik oleh raja-raja di situ, tetapi kemudian dia diusir, disuruh pergi, sampai dia bingung mau kemana lagi. Lalu dia datang ke raja yang lain, yang kebetulan sedang tidak ada di tempat karena istrinya sedang sakit. Dan dia membawa istrinya ini berobat ke tempat lain. Dan Nommensen berkata kepada raja ini, bawalah pulang istrimu, sebab kalau pulang dia akan sembuh. Dan raja ini berjanji, kalau nanti sungguh-sungguh istrinya sembuh, maka Nommensen boleh tinggal di dalam kerajaannya. Dan Tuhan menyertai Nommensen sehingga istrinya ini bisa sembuh karena doanya. Sehingga Nommensen diberi keleluasaan untuk bisa memberitakan Injil di Tanah Batak. Nommensen melayani di Tanah Batak sampai berumur 86 tahun, satu usia yang sangat panjang. Dan banyak orang menjadi Kristen karena pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di GKSBS ini kita mengenal pendahulu kita dari GKJ, yaitu Bapak Pendeta Harjowasito. Yang ketika datang di metro ini terkena penyakit malaria. Dan sakitnya sangat berat sehingga dia berkata kepada istrinya, mari kita pulang saja ke Jawa. Baiklah nanti kalau aku mati biar matinya di Jawa. Tetapi istrinya berkata,
Tidak mungkin kamu mati di tempat ini karena kamu diutus ke sini untuk bekerja, tidak untuk mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh para pendahulu kita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh tidak mudah. Baik ancaman dari dalam diri maupun dari luar diri sangat banyak dan sangat nyata. Apa yang dialami oleh para pejuang pemberita firman Tuhan ini sebelumnya juga dikisahkan di dalam kitab Yeremia. Bagaimana Yeremia juga mengalami hal yang serupa. Lingkungan sekitarnya menolak dia. Setiap firman yang disampaikan kepada bangsa Israel ditolak. Dan raja menjadi marah dan akan mengancam kepada Yeremia ini. Yeremia diolok-olok, dijadikan bahan tertawaan. Apa yang disampaikan adalah sungguh-sungguh firman Tuhan, tetapi umat Israel tidak percaya kepadanya. Satu saat dia pernah disiksa, dimasukkan ke dalam perigi, diangkat lagi dan diikat di pelataran, menjadi tontonan bagi banyak orang. Tetapi Yeremia tetap setia dan kuat. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel belajar dari pengalaman ini sampai mereka harus dibuang ke tanah Babilonia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, sebelum murid-murid ini pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus juga membekali mereka dengan mentalitas yang tahan uji. Apa yang akan mereka hadapi sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa mereka akan berjumpa dengan yang namanya Beelzebul ini. Satu kekuatan jahat yang bisa menggoda mereka, menghasut mereka, bahkan mendakwa mereka, supaya mereka ini lari dari tujuan hidup yang sesungguhnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pernah satu ketika Tuhan Yesus memberitakan penderitaannya yang ketiga kali di dalam Injil Matius pasal 16, Tuhan Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Sebab Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Simon Petrus itu bisa membelokkan tujuan Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui diri Yesus yang harus menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini juga seringkali menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pendahulu kita ini. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, janganlah takut kepada Beelzebul. Janganlah takut kepada godaan-godaan yang disampaikan iblis untuk mengintimidasi kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak berbuah dan tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Sehingga kebenaran Allah yang kita terima itu menjadi milik kita sendiri, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus juga berkata bahwa selain ada Beelzebul, ada juga pembunuh yang datang dari luar. Pembunuh tubuh, Tuhan katakan. Yang bisanya hanya membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Dan ini nyata dalam diri penguasa yang menindas, dalam diri pemimpin agama yang juga menindas umat beragama lain,
dalam kumpulan-kumpulan massa yang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan. Kedua hal ini, baik dari dalam maupun dari luar ini, membuat murid bisa merasa ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus meneguhkan bahwa kita semua harus pikul salib itu dan mengikut Dia dengan setulus hati. Takut kepada Allah itu jauh lebih penting daripada kepada manusia. Sebab Allah bisa menyelamatkan jiwa kita, tetapi manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga diajar seperti para murid diajar untuk melihat kepada burung pipit. Mereka hidup dalam tantangan juga untuk mencari makan. Tetapi disebutkan bahwa ada penyertaan Allah, ada pemeliharaan Allah atas hidupnya, sehingga burung pipit ini bisa tetap hidup dalam kenyamanan. Tuhan Yesus memanggil para murid tidak fokus kepada masalah ketakutan dan rasa ketidakmampuan. Tetapi Tuhan Yesus mendorong semua murid untuk melihat pemeliharaan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu semua kita diajar untuk maju terus dalam bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyebut hal ini sebagai senjata-senjata kebenaran Allah. Jadi kita umat yang telah ditebus dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi ciptaan baru untuk menjadi senjata kebenaran Allah. Dan senjata kebenaran Allah ini muncul karena orang menghayati imannya di dalam peristiwa kebangkitan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bisa terjadi kita menjadi senjata kebenaran Allah? Paulus katakan, semua kita harus menjaga tindakan agar tidak menjadi batu sandungan. Kita harus terus bertekun melakukan firman Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan firman Tuhan, ada orang berkata, kamu sok idealis. Di tengah suasana banyak orang melakukan tindakan korupsi. Kalau kita tidak melakukan korupsi akan disebut sok suci. Tetapi ini juga adalah salah satu bentuk cara iblis untuk menggoda kita supaya kita jatuh. Tapi kalau kita berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapat penyertaan dari Tuhan untuk melakukan terus kebenaran firman Tuhan itu sampai berbuah sesuatu yang membaharui kehidupan persekutuan kita maupun kehidupan kita berbangsa yang penuh korupsi. Atau juga mungkin si iblis itu mendakwa kita. Saya kenal kamu, siapa kamu? Kamu banyak melakukan kesalahan dalam kehidupanmu di masa lalu. Dulu kamu pernah berdosa dalam hal ini. Dakwaan dari iblis ini, kita menjadi kecil hati dan merasa tidak layak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Dakwaan dari iblis ini, kita semua menjadi tidak punya mental untuk melakukan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Sehingga pekerjaan Tuhan itu akan terhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita semua tidak takut menghadapi ancaman, tetapi melihat ancaman ini sebagai sebuah panggilan bagi kita
untuk terus menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah dinyatakan kepada kita semua sebagai orang beriman. Di tengah kehidupan kita bersama sebagai bangsa, kita juga bisa rasakan akhir-akhir ini ada banyak orang tidak menyukai pemberitaan firman Tuhan. Kalau ada seorang pemimpin yang terlahir dari golongan yang seperti kita ini, walaupun dia baik, walaupun dia benar, seringkali mendapat ancaman yang di luar kemampuan kita untuk menanggulanginya. Tetapi lihatlah bahwa ada penyertaan Tuhan senantiasa di dalamnya. Tuhan tidak inginkan dengan tantangan-tantangan itu kita berhenti untuk bersaksi, tetapi justru kita didorong untuk semakin berani bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Karena yang namanya kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi oleh apapun. Dan gereja ini adalah sumber kebenaran. Anak-anak Tuhan harus kuat untuk menjadi sumber kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita melihat hari-hari ke depan dengan penuh pengharapan. Karena percaya Tuhan menyertai kita dan pembelaannya ada pada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami semua telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menaungi, bahkan memberkati, mengiring, menyertai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menerjemahkan firman Tuhan melalui tutur kata dan tindakan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami satukan hati kami saat ini, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat yang menderita sakit. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk yang sudah berusia lanjut, dimanapun mereka tinggal saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga yang melayani keluarganya yang sudah tua dan jompo, sehingga sukacita surgawi senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sudah tua dan jompo. Biarlah semangat beriman senantiasa melekat di hatinya, sebab Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka di hari tua mereka. Tuhan yang menggendong mereka, supaya mereka boleh merasakan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang merantau di luar, ataupun yang saat ini bekerja, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan berikan keberhasilan atas setiap pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka, mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Kami juga berdoa biarlah segenap pekerjaan jemaat Tuhan buat menjadi berhasil, supaya melalui tangan-tangan yang mereka kerjakan, mereka pakai untuk bekerja, mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberikan kepandaian, ketekunan, supaya mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk
anak-anak kami yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesempatan studi ke perguruan tinggi. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan sehingga anak-anak kami memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Anak-anak kami yang rindu mendapatkan perumahan, rindu mendapatkan keturunan, rindu mendapatkan teman hidup, kami serahkan pengharapan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk kegiatan gerejawi yang saat ini dilakukan secara virtual. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kerinduan jemaat untuk bisa beribadah di rumah ibadah ini akan segera terjawab dengan membaiknya situasi yang ada di kota kami. Bapa di sorga, kami berdoa. Biarlah setiap warga jemaat boleh hidup dalam damai sejahtera dan rukun di tengah keluarga masing-masing, sehingga mereka boleh menopang pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, sehingga bangsa ini segera bisa melalui masa COVID-19 dengan baik. Karena setiap warga bangsa boleh saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi, sehingga tidak ada saudara-saudara yang kekurangan. Engkau yang memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Engkau juga yang akan menyempurnakan keadaan bangsa kami, supaya terus bertumbuh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bapa di sorga, inilah yang menjadi seru doa permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 369A 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia, kita menyatakan ikrar pengakuan iman kita
dengan mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur melalui pengumpulan persembahan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mendasari pengumpulan persembahan ini, mari kita dengar nats Alkitab yang dari Mazmur 96 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 145, bait 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kepadanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di surga mulia, Allah yang maha murah dan maha kaya, sungguh luar biasa berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Berkat-Mu selalu mengikuti kami, hingga saat ini kami bisa bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami sangat menyadari apa yang kami persembahkan ini masih sangat jauh dari pemberian-Mu.
yang mengalir dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah dan bersandar kepada kemurahan-Mu saja. Ya Roh Kudus, sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami mendapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah kasih-Mu. Sehingga kami diingatkan agar tidak hidup bersandar kepada harta benda yang kami miliki, seperti firman-Mu yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Biarlah apa yang kami miliki juga boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam cinta kasih Kristus, Tuhan yang sudah rela berkorban, memberikan hidupnya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan penutup ibadah pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 413, 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menangkap Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh bersama. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu kekal dan kesetiaan-Mu
tidak pernah berubah selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan menyertai kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam melaksanakan kembali aktivitas karya kami di minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu saja yang selalu kami pinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah masa normal baru ini. Kita tetap berdoa agar kehidupan untuk beribadah bersama di gereja bisa segera terwujud. Walaupun mungkin sudah ada gereja yang melaksanakannya, namun kita harus tetap bersabar mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dan PGI serta MPS GKSBS yang juga di dalam menyingkapi beribadah bersama di gereja. Kita tetap menantikan hasil evaluasi Majelis Jemaat di akhir bulan Juni ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap semangat, berpengharapan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.